Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aprilia Nuwati, aku asal dari kelompok 7. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi regresi. Nah, karena aku mendapat bagian regresi di kelompok aku, maka aku akan menjelaskan mengenai tentang regresi. Nah, di sini regresi yang kita bahas yaitu regresi linear. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematik, memodelkan variabel yang tidak diketahui ataupun tergantung dari variabel yang dikenal atau yang dipendek sebagai persamaan linear. Terus misalnya nih, anggaplah Anda memiliki data pengeluaran dan pendapatan atau untuk data tahun lalu misal. Nah, teknik regresi linear ini akan menganalisis data ini dan menentukan bahwa pengeluaran Anda adalah setengah dari penghasilan Anda. Nah, kemudian akan menghitung biaya masa depan yang tidak diketahui dengan mengurangi separuh pendapat yang diketahui di masa depan nanti. Untuk model regresi, di sini aku ada model regresi linear relatif sederhana. Di sini aku mengambil model linear sederhana ya. Ada beberapa bentuk ini apa regresi linear. Itu ada juga yang berganda, ada pun logistik. Tapi di sini saya mengambil dengan linear yang sederhana. Nah, untuk pengertiannya mudah diterima untuk memastikan prediksi ya. Regresi linear adalah teknik statistik yang sudah ada dan mudah diterapkan pada perangkat lunak dan komputasi bisnis menggunakan untuk mengonversi data mentah secara andal yang dapat diprediksi menjadi kecerdasan bisnis serta wawasan yang ditindaklanjuti. Nah, terus ini ada model regresi sederhana. Untuk model regresi sederhana adalah salah satu model statistik yang digunakan untuk memahami hubungan linear ataupun antara dua variabel. Yaitu yang pertama adalah variabel bebas ataupun yang di pengertiannya dimaksud independen, ada juga variabel terikat yang dengan kata lainnya dependen. Nah, untuk persamaan umum regresi linear itu ada Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk penjelasannya di sini Y yaitu variabel terikat ataupun dependen atau variabel yang diprediksi. Untuk X-nya, variabel bebas, independen, ataupun variabel yang digunakan untuk memprediksi Y. Nah, jadi untuk X ini nanti variabel yang digunakan untuk memprediksi Y ini. Terus yang selanjutnya adalah intercept ataupun konstanta. Nah, nilai Y saat X sama dengan 0. Ini adalah yang dimaksud penjelasan dari A. Untuk B sendiri, koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y untuk setiap unit perubahan X. Nah, untuk langkah perhitungannya ini ada menghitung koefisien B, ada menghitung koefisien A. Untuk menyusun model regresinya itu setelah A dan B diketahui, masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, ini untuk langkah perhitungan koefisien B, dan ini langkah untuk menghitung koefisien A. Nah, di sini saya mengambil tabel regresi dengan 12 jenis ya. Ini ada 12 jumlahnya. Nah, untuk yang X itu ada yang nominal 28, 20, 21, 23, 17, 25, 22, 19, 27, 25, 24, dan 17. Untuk yang tabel Y-nya ada 21, ada 24, 27, 22, 26, 24, 23, 25, 21, 22, 25, 28 untuk yang terakhir. Nah, di sini kita langsung untuk menentukan nilai, kemudian masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan AX plus B dan cari nilai X-nya. Yang dicari itu, yang ingin dicari itu nilai Y-nya ya. Eh, ini terlebih dahulu. Nah, untuk implementasi programnya seperti ini. Nah, ini kita di sini udah mendapatkan untuk nilai X2-nya yaitu 784, 441, 529, 289, 625, dan selanjutnya untuk nilai Y-nya bisa dilihat ini. Dan untuk nilai X-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada dari mana dapat X2, Y2, dan X-nya. Nah, di sini aku dapatnya dari Excel. Nah, untuk pencarian nilai X2, Y2, dan X-nya ini, aku mencari dari tabel Excel.
Nah, terus ini kita langsung ke programnya ya. Untuk hal yang paling utama itu sebelum membawa adalah mendeklarasikan variabel secara serta function. Nah, ini kita langsung saja ke programnya di sini. Nah, yang dimaksud dengan program file header ini atau function tuh ini include illstream, include match, include dan show new H. Nah, di sini ada UC namespace std. Nah, untuk pengertian fungsi-fungsinya ini untuk include illstream ini untuk header fungsi cin, cout atau ndl. Nah, untuk include match titik H ini untuk header, untuk fungsi pow ataupun di dalam kurung seperti itu yang berfungsi untuk pangkat dan HPRT yang berfungsi untuk akar. Nah, di sini ada iklan your manip yaitu header menampilkan data yang bentuk desimal, oktal, dan heksadesimal serta mengatur jumlah digit desimal yang tidak ditampilkan. Nah, di sini ada Inversionio H itu untuk fungsi get untuk namespace itu digunakan untuk namespace standar. Nah, di sini ada pendeklarasian variabel yang akan digunakan. Nah, untuk integer integer main ini udah masuk ke deklarasi variabel. Nah, seperti ini. Kalau contoh codingannya, nah seperti ini. Codingannya. Nah, ini bagian pendeklarasian variabel. Terus ini kita masuk ke pengertian. Di sini udah tertera untuk interjemah itu program utama dari C++-nya. Nah, untuk ini kurung kurawal buka, ini kita akan memulai program dengan awal kurung kurawal. Nah, awal satu nih, label yang digunakan untuk mengarahkan kembali ke titik awal program dengan goto. Nah, di sini. Nah, ini untuk bagiannya, tar ini, awal ini. Terus lanjut, eh char up ya, menyimpan pilihan pengguna untuk mengulang program atau keluar. Nah, untuk integer n atau i ini, n-nya adalah jumlah titik data dan i-nya adalah variabel iterasi. Nah, jadi untuk pengertian n dan i ini adalah jumlah titik data dan variabel iterasi. Nah, dia deklarasinya ke sini. Untuk si out banyak titik ini, dia di sini bisa menginput jumlah titik data yang akan diambil. Misalnya titik data yang akan diambil ada 12 ataupun 10. Nah, itu titik data yang akan diambil. Untuk float ini ada xn plus 1, yn plus 1. Nah, ini langsung kita ke array. Nah, seperti xy, xy, eh, xy, xn dan lain-lain itu digunakan untuk menyimpan data input hasil perhitungan. Dan arrow begitupun dengan A dan B sebagai regresi linearnya. Nah, untuk signya R ini total dari deviasi kuadrat dan galat RMS ataupun RMS itu root mean square ya. Untuk FC ini adalah input nilai X untuk mencari nilai Y. Nah, sini ya seperti ini. Nah, di sini untuk mencari nilai X dan Y. Ini untuk X-nya. Nah, baru kita lanjut ke ini pengoperasian bentuk variabel-variabelnya. Nah, untuk XN sama dengan itu menyimpan nilai X. Dan selanjutnya untuk YN dia menyimpan nilai Y. Untuk XNN sama dengan 0 itu menyimpan hasil kali dari XI kali dengan YI. Nah, untuk XXN ini untuk menyimpan nilai kuadrat XI pangkat 2. Nah, untuk YH dia fungsinya menyimpan nilai Y hasil prediksi dari nilai-nilai yang di atasnya sebelumnya itu. Untuk for ini menyimpan nilai fungsi regresi A kali X plus B dari for ini ya. Terus seperti ini fornya ini untuk menyimpan nilainya dari hasil regresi ini. Terus kita langsung ke ini kurang-kurang lagi. Ini memulai program baru lagi ya. Untuk looping input mengulang sebanyaknya untuk mengisi data X, Y, dan Y untuk bagian program yang selanjutnya. Nah, di sini udah cout X, Y plus 1 ini. Kita langsung ke cout Y ini dia operasi per elemen. Dia jadi dari cout ini dia pengoperasian per elemennya. Untuk XSII, X ini untuk menghitung wadah dari XI, begitupun XY menghitung hasil dari XI kali YI, XN itu menyimpan total XI, YN itu menyimpan total YI, XY yaitu menyimpan total XI kali YI. Untuk XXN-nya untuk menyimpan total
XI kuadrat. Nah, ini di sini kita kurung kurang lagi untuk penulisan program. Nah, kita kemudian menghitung koefisien regresi dari program tersebut. Nah, di sini A sama dengan di sini YN kali XN. Nah, begitupun seterusnya itu langsung ke ininya, pengertiannya itu menghitung A koefisien regresi yang akan dicari dan dijalankan. Nah, jadi di A ini kita menghitung koefisiennya A, nah koefisien dari regresinya yang akan kita cari dan kita jalankan nilainya ya. Terus yang lanjut ke B ini kita menghitung B koefisien regresi yang akan dicari. Nah, seperti A tadi. Untuk for-nya di sini kita menyimpan fungsinya untuk menyimpan nilai fungsi regresi dari A kali X plus B-nya. Terus untuk sini kita ke kurung perawal lagi, kita membuat program baru lagi. Nah, terus kita lanjut ke apa kalau menghitung coefficient regresi program tadi untuk nilai VIA kali X ini. Nah, di sini untuk dicari nilainya yang hasil prediksi, total nilai yang hasil prediksi. Untuk def di sini selisih antara nilai YI dan prediksi antara nilai VI. Nah, untuk def kedua yaitu kuadrat dari deviasi. Nah, untuk sikle sikle sama dengan def kuadrat ini kita menambahkan semua definisi kuadrat. Nah, untuk di sini berarti kita akan menambahkan pengoperasiannya akan menambahkan semua definisi kuadrat. Nah, habis itu kita tutup kurung kurawal lagi sebagai penutup program. Nah, habis itu kita lanjut ke R yaitu galat RMS total definisi kuadrat. Nah, di sini letak R di sini sebagai galat RMS total definisi kuadrat. Nah, awal dua ini habis itu lanjut ke sistem CLS itu membersihkan layar konsol. Nah, di sini si habis itu sama dengan ini untuk menempelkan garis horizontal untuk membentuk batas atas tabel karakter yang digunakan untuk membuat garis panjang. Nanti kita akan membuat tabel ya di sini. Jadi kita perlu kayak sama dengan ini biar membentuk tabel. Nah, untuk di programnya pun seperti ini kalau untuk tampilan program. Nah, sudah ini untuk kalau untuk definisi dua ini kita menampilkan header tabel I, indeks titik data, XI-nya nilai XI, nilai YI, header lainnya seperti XI kuadrat, XI kali YI, kali FI, definisi dan definisi kode nanti akan dikomentari di bagian sini. Untuk si output lagi kita menampilkan garis horizontal lagi sebagai batas antara header tabel dan data. Nah, kita akan menampilkan garis horizontal lagi untuk batas antara header, tabel, dan data. Nah, untuk for ini, kita memulai perulangan untuk mencetak setiap baris data tabel iterasi dari I sama dengan 0 hingga I kurang dari N. Itu sebanyak jumlah titik data yang dimasukkan pengguna. Nah, terus selanjutnya, kita menginputkan nilai X dan nilai Y serta menghitung nilai perhitungan regresi menggunakan setting. Nah, di sini untuk programnya seperti ini. Dan si dan set nya bla 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 ini untuk live set submissionnya ini dia komentarnya mencetak setiap baris data kolom I menampilkan indeks titik dimulai dari 1 dengan I+1 set w 3 menyediakan ruang lebar 3 karakter untuk kolom ini. Kolom XI menampilkan nilai XI. Set set W11 ini memberikan ruang 11 karakter untuk nilai XI, XI. Nah, untuk yang keenam membatasi tampilan angka hingga 6 desimal. Nah, ini kita tampilkan angka hingga 6 desimal, membatasi tampilan angka hingga 6 desimal. Jadi kalau lebih dari 6 desimal itu sudah tidak bisa lagi karena di sini kita batasi hingga 6 desimal. Untuk kolom Y-nya menampilkan nilai CI dan format yang sama seperti XI. Karakter digunakan untuk memisahkan kolom agar terlihat seperti tabel. Nah, di sini kayak garis dua tegak ini kita gunakan untuk memisahkan kolom agar terlihat seperti tabel. Nah, dan di komentar tambah menunjukkan elemen lain yang mungkin ingin ditambahkan ke tabel untuk perukur-awarnya. Nah, di sini CO-nya menambahkan hurufnya sebagai pembatas untuk menandai tabel karakter sebenarnya digunakan untuk menjaga tampilan tabel tetap rapi. Nah, untuk kodenya seperti ini. Nah, dia ini nah untuk menjaga tampilan agar tetap rapi karena dia akan sejajar. Terus selanjutnya eh, kita lanjut ke menampilkan tabel lalu menghitung koefisien regresi dengan penjumlahan yang dilakukan untuk perhitungan
jumlah nilai di atas. Ini untuk syarat, ini komentar kode menggunakan bahwa nggak bisa digunakan bisa ditampilkan setelah sigma, namun saat ini tidak digunakan. Nah, waktu komentar kode itu setelah sigma, namun saat tidak digunakan. Kalau dia ditampilkan setelah sigma. Terus untuk yang selanjutnya itu menampilkan persamaan garis regresi linier atau memberikan hasil model regresi yang diperoleh dari data tersebut. Nah, untuk spot Galat RMS ini menampilkan nilai Galat, yaitu ukuran tingkat kesalahan regresi. Nanti kalau ada kesalahan dari regresi, yang akan menilai itu dari Galatnya tersebut. Setelah itu ini si masukkan nilai X yang dicari. Ini kita meminta input dari pengguna berupa nilai X-nya ataupun nilai baru ya, ataupun nilai X baru yang ingin dicari. Y-nya berdasarkan persamaan regresi. Untuk si out-nya kita menghitung dan menampilkan nilai Y menggunakan persamaan regresi linear Y sama dengan A X C plus B. Nah, terus setelah itu lanjut kita ke si Outlook satu untuk mengulangi program dengan titik yang berbeda. Ini penampilan opsi pengguna saat. Nah, untuk pengopsiannya di sini aku buatnya memulai program kembali dengan data titik baru. Untuk yang kedua ini mengulang program dengan data titik yang sama. Nah, misal kita mau input data titik baru nih, kita bisa klik satu untuk mengulangi data yang sama. Kita bisa klik dua, masukkan dua ya. Setelah itu klik lainnya atau untuk keluar dari program. Dan aku di sini buat tiga opsi. Yang pertama itu tadi untuk yang terakhir eh, ini untuk keluar dari program. Untuk objeknya mendapatkan input tombol dari pengguna tanpa perlu menekan enter. Nah, fungsi jadinya mengambil karakter yang ditekan dan menyimpan di variabel op tersebut. Untuk if op sama dengan satunya, untuk awal satunya kita menggunakan tombol satu lompat ke tabel awal untuk memulai ulang program dengan titik data baru. Untuk else if-nya kita menekan tombol 2 lompat ke label awal untuk memulai ulang program dengan titik data yang sama. Nah, di sini kita tanpa perlu memasukkan data ulang kembali. Terus kita tutup ke awal dan mengakhiri programnya. Setelah itu program selesai. Nah, di sini untuk tampilan programnya. Nah, terus kita lanjut ke tabel. Nah, pada program tersebut kita akan mencari nilai A dan B yang kemudian akan mencari nilai X pada A. Nah, untuk mencari persamaan linear ya sama dengan AX plus tandaan. Kini kita belum diketahui ya untuk mencari persamaan linearnya nih. Kita masuk ini tabel awal. Nah, ini yang tabel aku ambil untuk nilai X-nya ada 12, begitupun nilai Y-nya. Ini untuk nominalnya. Nah, ini untuk perhitungan manual dari tabel nilai X dan nilai Y. Nah, di sini untuk menghitung hasil ini aku gunain Excel ya kalau di sini ini untuk menghasilkan nilai X2, Y2 begitupun X-Y. Nah, ini untuk hasil dari perhitungan manualnya. Untuk X-nya 268, untuk Y-nya 288, X2-nya 6132, Y2-nya 6970, dan XY-nya 6357. Oh ya, di sini kita lanjut untuk mencari nilai A dan B. Nah, ini JHK XY N Sigma NI sama dengan 1 XI plus kali YI di min Sigma N sampai I sama dengan Y ini. Nah, di sini kita langsung masukkan untuk N ini kan 12 nih, jumlah data 12. Dan ini hasilnya titik ini 357 ini hasil dari sini. Kita masukkan ke sini. Nah, habis itu min 288 ini dari tabel Y-nya. Setelah itu 268 ini dari tabel X, X dari tabel X-nya. Untuk 12 ini kita bagikan dengan N ini adalah 12 karena hasil ini yaitu N-nya tuh 12 maka kita masukin 12. Nah, untuk hasilnya itu min 69,2308. Untuk JK-nya ini ada rumus seperti ini. Terus dan 12 nih jumlah dari tabel itu kan 12. Kita masukin lagi. Untuk 60132 ini dari tabel X kuadratnya kita masukin ke sini.
Nah, min 268 kuadrat. Nah, 268 kuadrat ini dari tabel X, dari hasil dari tabel X. Nah, kita masukin nih sesuai rumus mau kuadrat per 12 dari jumlah N-nya tadi. Nah, hasilnya ini habis 12 kali 612 ini dan begitu pun 268 akar kuadrat. Nah, itu kan dikurangkan habis itu dibagi 12 dan hasilnya 146,5. Setelah itu kita mencari nilai B bisa sama dengan JHK XY per JK X sama dengan min 692308. Nah, ini untuk JHK-nya udah kita dapat nih kan tadi hasilnya minus 69,2308. Untuk yang B-nya juga kita sudah dapat yaitu 146,5. Nah, di sini sat, min 69,2308 per 146,5 ataupun dibagi ya, dibagi 146,5 ini hasilnya min 4,47256. Setelah itu kita mencari nilai A. Nah, di sini A sama dengan yaitu Pi min B X Pi dengan sama dengan 24 min 24 kurang minus 0,47256 sama dengan 34558. Nah, sebelum itu kita arahnya ke nah sini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A. Nah, maka persamaan logis yang kita dapat adalah Y topi sama dengan A plus BX. Nah, ini di sini sudah didapat Y topi sama dengan 34,55382 min 0,47256 X. Nah, 47,556 ini dari sini hasil B. Hasil B ini. Ini kita dapat sudah iya, tapi sama ini untuk nilai regresi yang didapat. Nah, untuk perhitungannya untuk setiap data X itu seperti ini ya, tapi hasil dari 34,5538 tadi dikurang dengan hasil dari apa dikurang min di, dikurang 0,47256. Nah, di sini yang 28, 20 ini kita sesuaikan dari data X-nya. Nah, kan berjumlah 12 nih, kita masukkan berurutan sampai 12. Nah, di sini untuk hasil-hasilnya sudah kita dapat. Nah, setelah itu kita perhitungan untuk setiap data X nih. Oh, kan sebenarnya dia kurang yaitu pi. Nah, untuk yang pertama ini kita tetap sama ya, kita akan membuat 2 sampai 12 datanya. Karena data yang kita ambil X-nya itu kan 12 begitu pun Y-nya. Nah, jadi untuk 21, 24, 27, 22, nah ini dapat dari mana? Nah, dia dapatnya dari ini tabelnya ini karena dia mencari Y, nilai Y. Nah, sudah dapat. Setelah itu kita kurang 21,32214 ini. Dari sini di 21 dikurang 21,334. Nah, dan ini hasilnya. Untuk kuadratnya nanti min 0,32214 ini dikalikan dengan min 0,321 dan hasilnya adalah ini. Begitupun untuk yang data-data yang di bawahnya. Nah, kita lanjut untuk perhitungan error dan RMS. Nah, di sini untuk errornya seperti ini. Sigma N ini sama dengan I E kuadrat per M. Nah, di sini kita dapatkan kan sudah untuk sigma N ini 19,86857 min dari data tersebut berjumlah 12. Setelah kita bagikan 12 sama dengan hasilnya 9,934283. Untuk errornya ini, nah, data error, eh, akar error sama dengan akar 9,934283 sama dengan 3,15187. Nah, ini untuk perhitungan programnya. Nah, di sini Y-nya 35,40 05 plus in, plus 0,511. Nah, di sini kita lihat ini-nya. Nah, 34. Nah, ini dia selisihnya tidak jauh. Bisa dilihat. Nah, ini dari selisih dari dari perhitungan manual dan perhitungan program. Untuk Galat RMS-nya ini 1,27559. Nah, ini untuk Galat RMS-nya perhitungan.
Setelah itu nilai, nah ini aku masukin nih nilai X yang dicari yaitu 20 dan nilainya X sama dengan 20 adalah 25,1937. Nah ini untuk hasil programnya tidak jauh beda hasilnya dari hasil perhitungan manual. Nah di sini untuk hasil perhitungan aplikasinya aku pakai MINLAB ya. Tadi untuk mencari X2 kuadrat, Y2 kuadrat, dan X itu aku pakai tabel Excel, tapi untuk mencari untuk mencari perhitungan yang dari aplikasinya aku pakai dia aplikasinya MINLAB. Nah, ini hasilnya 35,42 min 0,511. Dia tetap tidak jauh beda dan selisih sedikit. Nah, untuk kesimpulannya, untuk perhitungan A, B, Y untuk X sama dengan 20 itu manualnya ini yang A 34,5538, yang dari programnya 35,4205, dan dari aplikasi 35,42. Dan yang B perhitungannya untuk manual min 0,47256, dari programnya 0,51134, dan dari aplikasi min 0,511. Nah, untuk Y untuk X-nya yang dari manual ini 25 koma X sama dengan 20 ya. Ya, untuk manualnya 25,10262, programnya 25,1932, dan dari aplikasi 25,2. Nah, di sini karena hasil yang sudah diperoleh ini baik hasil perhitungan manual, perhitungan program dan aplikasi, nilai selisihnya sedikit ataupun bisa dibilang tidak jauh selisihnya, maka dapat disimpulkan bahwa program ini baik dan sesuai. Nah, jadi untuk ini untuk dari programnya ya, bisa kita cek juga. Nah, ini kita run dulu. Nah, setelah itu, nah di sini kita mempunyai banyak 12 titik. Nah, untuk X1-nya itu 28, Y1-nya 21, X2-nya 20, Y2 24, Y3-nya X3 21, habis itu 27. Kita masukin sesuai data yang kita ambil sebelumnya ya. Ini aku di sini mau mencocokkan apakah sesuai dengan yang aku dapat atau tidak. Di sini kita akan pembuktiannya ya. 27, setelah itu 23, 22, 17, 26, 25, 24, 22, 23, 19, 25, 27, 21, 25, 22, 24, 25 lagi, dan 17, yang terakhir 28. Kita enter, 25, 24, oh maaf, 24-nya ketinggalan, kita masukin 28 aja loh. Ini kita salah masukin ya. Nah, di sini karena nggak sesuai nih, karena aku salah masukin ya tadi, maaf. Yang aku masukinnya, tapi ini sesuai kok. Kalau misalnya aku masukin nggak salah tadi, karena ini ya program yang aku pakai juga, aku pakai program ini. Nah, di sini kita masukin nilai S yang akan dicari 20. Nah, di sini untuk nilai Y yang dua, untuk nilai X yang ingin kita cari adalah 20, maka nilai Y saat X sama dengan 20 adalah 593,836. Nah, nah itu tadi hasil programnya. Hmm, untuk hasil program sudah didapat, begitupun hasil perhitungan manual, perhitungan program ataupun penghitungan aplikasi. Walaupun tidak sesuai, tapi dia perselisihnya hanya sedikit. Nah, kalau menurut saya itu sudah sesuai dan sudah tepat karena dia selisihnya cuma di bagian desimal, nilai desimalnya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bila ada kurangnya saya mohon maaf, bila ada lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, mungkin itu saja yang pengetahuan dari saya yang sebatas itu kemampuan saya untuk menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.